Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di kuliah teknologi protein. Kali ini kita sudah memasuki kuliah yang ke-9. Baik, akan saya share screen. Kita masih berbicara tentang deteksi protein. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang SDS page, kemudian Western blot, kita sekarang akan menuju ke deteksi protein yang lain, yaitu Bradford dan ELISA. Mungkin ada yang sudah mengenal sistem deteksi ini. Bradford, ELISA, dan flow cytometer. Kalau kita mungkin sudah belajar di kimia organik, mungkin bahwa kita bisa menentukan konsentrasi protein berdasarkan pembentukan kompleks biuret, lori, atau asam bisinkonik. Kemudian berdasarkan penggunaan zat warna, kita mengenal namanya uji Bradford. Membuat warna biru setelah berikatan dengan protein karena adanya zat warna komasi biru brilian, komasi brilliant blue. Jadi ini ikatannya komasi brilliant blue. Nanti kita akan menentukan, jadi terlebih dulu harus ada kurva standar protein yang sudah diketahui konsentrasinya, kemudian dilihat serapannya. Nah, nanti akan terbentuk grafik. Dari situ kita bisa menentukan konsentrasi berdasarkan penyerapannya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya ELISA. Ini akan sangat banyak digunakan, terutama di bidang kesehatan. Jadi ada ELISA, ELISA itu ada direct ELISA, indirect ELISA, dan sandwich ELISA. Jadi kalau direct ELISA, di sini ada protein atau antigen, diikatkan, ini sama indirect, tapi kalau sandwich ini antibody. Kemudian ada secondary antibody yang ada pewarnanya. Kalau ini ada secondary, ini primary antibody, di sini udah ada pewarnanya, di sini belum. Kalau yang di sini berikatan dengan antigen. Nah, kemudian ini ada reaksi dengan enzim yang menghasilkan warna. Kalau ini masih ada satu step, dibeli secondary antibody berikatan. Ini juga secondary antibody berikatan, kemudian baru enzim yang berikatan dengan substrat yang memberikan warna. Jadi, kalau protokol dasar ELISA itu kita harus melekatkan sesuatu ya, di sini antigen atau antibody. Kemudian blocking itu menghilangkan unspecific binding, baru deteksi tadi enzim yang terkonjugasi dengan zat warna. Jadi nanti kemudian dibaca oleh mesin ELISA reader. Di sini perubahan warnanya akan berhubungan dengan density optik. Seperti Bradford juga harus ada standar protein untuk melihat konsentrasinya. Kalau tidak, kita bisa membandingkan seperti ini ya. Jadi ini antigen direaksi untuk melihat reaksi suatu antibody. Jadi kita menggunakan antigen yang kita suntikkan misalnya ke mencit. Kemudian kita lihat seberapa kuat sih antibody yang kita sudah suntikkan ke hewan tersebut. Nah, selanjutnya ini yang teknologi yang lebih canggih untuk melihat protein di sel, terutama untuk melihat protein surface yang merupakan marker dari suatu sel. Kadang
juga bisa untuk melihat di seluler dengan kita melubangi selnya, kemudian memasukkan antibodinya yang mengandung zat warna. Bisa juga untuk melihat konten DNA. Nah, prinsipnya di sini ada sinar laser ditembakkan ke sel. Nanti ada namanya set scatter detektor dan forward scatter detektor berdasarkan ini dibiaskan ya. Jadi nanti yang ini, yang forward tadi, itu memberikan informasi tentang ukuran, kemudian kalau yang dibiaskan, memberikan informasi tentang kekompleksitasan di dalamnya. Jadi ini ada laser, kemudian sel dilewatkan yang berupa cairan, fluidik ke sini, kemudian satu persatu ditembak oleh laser dan dianalisis fluoresensnya. Ingat prinsip pewarnaan itu selalu ikatan antigen, antibodi, kemudian kalau ada menggunakan secondary antibody itu ada pewarnanya, gitu ya. Nah, semakin banyak yang diikat, maka intensitas fluoresens akan meningkat. Nah, kalau dilihat di sini, ini contohnya sel darah ya. Sel darah itu dilewatkan ke sitometer atau flow sitometer, akan memberikan informasi di sini forward scatter, ini set scatter, ini kompleksitas, ini ukuran. Jadi kalau limfosit ukurannya lebih kecil dan kompleksitasnya rendah. Monosit ukurannya lebih besar, kompleksitasnya agak lebih kompleks dari yang limfosit. Kemudian neutrofil, ingat kalau neutrofil banyak yang polinuklear, di situ sangat kompleks, jadi tempatnya di sini. Jadi dengan dilewatkan flow sitometer, kita sudah dapat informasi tentang ukuran dan kompleksitas. Tetapi tidak hanya itu saja, bisa ditempelin beberapa pewarna yang berikatan dengan protein yang kita targetkan. Ini mesinnya ya, jadi ini tabung, ada cairan berisi sel, dilewatkan ke sini, nanti dalam bentuk kapiler, ditembak dengan laser satu persatu. Nah, ini kita kalau mentarget protein tertentu, misalnya di sini ya, ada CD11, CD berapa, di situ banyak sekali untuk kalau kita lihat di CD, cluster differentiation, pada sel itu banyak sekali macamnya. Kita akan bisa mewarnai dengan fluorescence. Jadi ingat, proteinnya diikat dengan antibodi, kemudian ada pewarnanya, baik dengan antibodi kedua ataupun langsung di primary antibody. Nah, ini gambarannya ya. Nanti bentuknya seperti ini. Ada informasi ukuran, informasi kompleksitas sel, dan informasi protein target kita. Ini ada bermacam-macam. CD13, CD14. Ini bisa di-double, kalau melihat ingin double marker, di bagian mana selnya itu. Dan dari sel target kita, itu bisa dipisahkan dengan mesin ini. Saat ini ada sudah hampir 20-an lebih zat warna. Jadi kalau kita lewatkan di sini, maka kita dengan berbagai macam marker, sekali running, kita sudah bisa mengetahui marker banyak yang berbeda-beda itu. Tapi tergantung jenis laser dari mesinnya. Jadi itu ya, jadi terakhir itu yang teknologi flow cytometer untuk mengetahui protein di bagian surface. Dan ini banyak digunakan baik untuk penelitian maupun untuk diagnostik. Sekarang banyak diagnostik, terutama kalau yang berhubungan dengan imunologi, itu banyak menggunakan mesin ini. Misalnya untuk penderita HIV, kita harus tahu
berapa CD4 dan CD8-nya sebagai pengukuran seberapa sih sistem imunnya sudah dipengaruhi oleh virus, misalnya begitu. Beberapa lagi yang menggunakan ini adalah stem cell. Jadi untuk melihat populasi stem cell di dalam suatu populasi sel. Jadi untuk memisahkan, kemudian nanti digunakan lebih lanjut. Masih banyak lagi penggunaan, terutama di bidang imunologi yang sangat kompleks ya. Bisa juga untuk mengidentifikasi sel kanker, misalnya untuk melihat apoptosis, misalnya. Jadi gitu. Jadi kalau kita dilihat di sini, Bradford sederhana, ELISA lebih kompleks, dan flow cytometer lebih kompleks. Oke, itu yang bisa saya berikan di bagian deteksi protein bagian kedua. Ingat, kalau ada pertanyaan, bisa menggunakan forum untuk bertanya. Kita bertanya jawab di situ. Nanti di forum akan saya post juga tentang tugas project yang nanti di akhir. Jadi seperti yang saya sudah ceritakan, akan ada project masing-masing mengajukan suatu project bagaimana mengeksplorasi suatu jenis protein untuk dapat dijadikan produk yang berguna gitu ya. Jadi seperti rancangan project. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kuliah yang akan datang. Terima kasih semuanya.